Halo semuanya, perkenalkan saya Valina Manuela di Kaputri Patulak dengan NIM 11122000170. Halo, nama saya Rami Anwar dengan NIM 11122200157. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Cahyapati Sari dengan NIM 11122000159. Nama saya Petra Siayao dengan NIM 111121009. Perkenalkan, nama saya Nurlita Sari dengan NIM 11122000171. Jadi di sini kelompok kami akan membuat video untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester dengan mata kuliah Perencanaan Pengembangan Wilayah Desa yang diampu oleh Bapak Dr. Andes M. Kendri Widianto MSI dengan judul Peran Minapolitan dalam Pengembangan Perikanan Laut dan Budidaya Perairan di Kabupaten Sidoarjo. Tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita masuk ke dalam sesi penjelasan yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Saya akan menjelaskan pada bagian latar belakang. Kabupaten Sidoarjo punya potensi perikanan yang besar, terutama udang, bandeng, dan kerapu, dengan produksi mencapai 15.000 sampai dengan 20.000 ton per tahun. Tapi potensi itu belum maksimal, karena infrastruktur yang kurang memadai, harga komoditas yang sering tidak stabil, dan adanya polusi industri. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menetapkan kawasan Minapolitan di Sedati, Waru, dan Tanggulangin. Nah, Minapolitan ini berfungsi untuk mengintegrasikan produksi pengolahan hingga pemasaran, supaya sektor perikanan lebih efisien dan berdaya saing. Upaya ini juga untuk mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Karena itu, penting untuk kita nilai bagaimana peran Minapolitan dalam pengembangan perikanan laut dan budidaya perairan di Sidoarjo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya dari kelompok 4 akan melanjutkan diskusi dari kelompok saya. Minapolitan dan potensi perikanan Kabupaten Sidoarjo. Minapolitan merupakan konsep pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan yang menekankan pada pengelolaan kawasan secara integritas, efisiensi, dan berkelanjutan. Konsep ini mencakup seluruh rantai kegiatan perikanan, mulai dari penangkapan, budidaya, hingga pengolahan hasil perikanan. Hingga saat ini program Minapolitan telah diterapkan di 197 kabupaten atau kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai kawasan Minapolitan. Hal ini didukung oleh kondisi geografisnya yang memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 30 km secara luas wilayah pantai dan tambak yang mencapai 29,99% dari total luas wilayah kabupaten. Potensi tersebut tercermin dari tingginya produksi perikanan budidaya di Sidoarjo. Berdasarkan data Pusat Statistik atau BPS Jawa Timur tahun 2025, produksi perikanan budidaya mencapai sekitar 640.900 ton dengan nilai ekonomi sebesar 390,26 miliar rupiah. Kondisi perikanan unggulan yang menjadi andalan daerah ini meliputi ikan nila, ikan lele, ikan bandeng, dan udang. Dengan sumber daya alam melimpah serta dukungan produksi yang tinggi, Kabupaten Sidoarjo memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan melalui program Minapolitan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Upaya pemberdayaan budidaya perairan di Minapolitan Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2025 dilaksanakan melalui program terpadu dan kolaboratif antara pemerintah daerah, institusi pendidikan tinggi, dan tentunya kelompok budidaya. Program ini bertujuan untuk mendukung rencana pembangunan jangka menengah daerah dan itu mencakup dua tujuan. Yang pertama, dengan adanya pelatihan teknis modern seperti penerapan teknologi sistem bioflok untuk peningkatan produktivitas dan mutu hasil. Lalu yang kedua, dengan peningkatan daya saing dengan memberikan bimbingan secara teknis dalam analisis usaha dan strategi pemasaran digital. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tantangan dalam pengembangan perikanan laut dan budidaya perairan. Yang pertama yaitu kurangnya infrastruktur pendukung seperti pelabuhan perikanan dan jalan. Yang kedua yaitu rendahnya penerapan teknologi. Jadi para nelayan masih menggunakan metode tradisional sehingga kurang efisien. Tantangan yang ketiga yaitu perubahan iklim dan pencemaran lingkungan.
seperti kenaikan suhu laut, abrasi, dan polusi limbah industri. Tantangan yang keempat yaitu tantangan sosial dan ekonomi. Kurangnya akses permodalan atau pinjaman dari bank, dan juga tingkat pendidikan formal yang masih rendah. Jadi tantangan yang kelima yaitu regulasi dan kebijakan yang tumpang tindih, di mana terjadi konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengakibatkan perlambatan perizinan. Di sini saya akan menjelaskan strategi dalam pengembangan perikanan laut dan budidaya perairan di Sidoarjo. Yang pertama, penguatan infrastruktur. Yang kedua, pengembangan teknologi dan inovasi. Yang ketiga, pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Yang keempat, peningkatan akses sosial ekonomi. Yang kelima, harmonisasi regulasi dan kebijakan. Jadi, kesimpulan dari pemaparan kelompok kami yaitu pengembangan kawasan Minapolitan di Sidoarjo menunjukkan potensi besar dalam sektor perikanan, terutama pada kegiatan budidaya yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Namun, keberhasilan program ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya penerapan teknologi modern, dan isu lingkungan. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, diperlukan strategi pembangunan terpadu yang mencakup penguatan infrastruktur, pengembangan teknologi dan inovasi, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, peningkatan akses sosial ekonomi, serta harmonisasi regulasi dan kebijakan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan perikanan Minapolitan yang maju, efisien, dan berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.